Kejaksaan Agung yang tengah mengembangkan kasus dugaan suap terhadap hakim di Pengadilan Negeri Wilayah Jakarta menemukan fakta baru dan kasus lainnya. Kejaksaan Agung yang telah menetapkan seorang pengacara berinisial MS kemudian menemukan adanya upaya perintangan penyidikan yang melibatkan seorang dosen yang juga advokat berinisial JS serta TB, Direktur Pemberitaan sebuah media massa. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka usai Kejagung melakukan pemeriksaan karena diduga berupaya membuat pemberitaan negatif terhadap Kejagung dalam kasus PT Timah dan kasus impor gula dengan terdakwa Tom Lembong. Biaya Rp478.500.000 yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TB yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara akuo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Cek TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan penetapan tersangka terhadap TB tidak berkaitan dengan institusi tempatnya bekerja. Perbuatan yang dilakukan oleh TB adalah merupakan perbuatan personal, ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan bersama-sama dengan JS dan MS. Itu yang harus kita pahami bersama. Kejaksaan Agung kini menahan tersangka JS serta TB di Rutan Salemba, sementara tersangka MS telah ditahan dalam kasus lainnya, yakni kasus suap vonis ekspor minyak sawit mentah CPO. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya itu tadi ya, sedikit membuat pertanyaan buat kita juga ya, gara-gara berita kok bisa jadi tersangka. Nah itu masih belum jelas nih gitu ya, apa sebetulnya berita yang seperti apa sih sehingga kemudian ada unsur perintangan penyidikan di dalamnya. Apakah mungkin berita bisa merintangi penyidikan, karena setahu saya perintangan penyidikan mungkin menghilangkan barang bukti ya, kita tahu ya, gitu, atau menghalang-halangi penyidikan. Tapi kalau sebuah informasi bagaimana kemudian bisa disebut perintangan penyidikan? Atau mungkin dalam kasus ini ada juga keterlibatan untuk melakukan semacam pemufakatan jahat. Bersama. Nah, ini dia. Tapi daripada kita terlalu kepanjangan ngobrolnya, nanti takutnya juga dipidana juga nih. Aduh, ya, gitu ya, saya kan? jadi nggak berani ngomong nih. Ini, kita pagi ini sudah hadir nih. Narasumber kita lengkap nih, alhamdulillah. Ada pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Jakarta, Mas Heri Firmansyah. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Heri. Sehat Mas. Bantu kami untuk mencerahkan juga ya pemirsa pada pagi hari ini. Nah, bertabayun juga nih Mas Heri. Karena yang bersangkutan ini juga sudah bertemu dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, Mas Toto Suryanto, selaku anggota Dewan Pers Republik Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum. Mas Toto. Waalaikumsalam. Wah, sama Putri ini dari pagi saya monitor ya. Mohon maaf ini nggak bisa di studio. Waduh, kalau Dewan Pers memonitor kita siap salah aja dulu deh kalau gitu. Ya supaya nggak jadi tersangka nanti. Mas. Waduh, jadi takut nih Mas. Mas Toto, tapi kita penasaran nih. Mas Toto kan udah ketemu dengan Kejaksaan Agung ya Mas Toto. Mungkin boleh dibagi sedikit Mas Toto. Duduk perkaranya itu sebetulnya seperti apa sih Mas Toto? Iya, jadi saya sapa Mas Heri ya. Selamat pagi Mas Heri. Jadi gini Putri sama Arifi ya. Kemarin itu kita memang terkaget ketika ada konversi pers malam itu, dini hari kalau tidak salah. Yang kemudian isunya adalah melibatkan seorang wartawan, ya, kebetulan yang bersangkutan jadi salah satu pimpinan di salah satu TV, ya. Media. Nah isinya kira-kira itu yang mencengangkan adalah seperti yang tertulis tuh, tadi di judul juga, kok gara-gara berita jadi tersangka. Tapi ketika saya tanyakan itu kepada Pak Jaksa Agung, dan kebetulan kemarin kita bertemu itu Dewan Pers bertiga, Bu Ketua, Bu Nini, lalu Pak Sabto dan saya, di Pak Jaksa Agung,
Pak Sanitiar Burhanuddin didampingi oleh Pak Harli. Jadi ini persoalan permufakatan jahat yang disoal itu. Jadi yang dijelaskan sebagaimana dalam konferensi pers juga bahwa yang bersangkutan ini masuk dalam kelompok atau beberapa orang yang sedang berupaya agar kewajiban perusahaan tempat mereka bekerja atau yang mereka tangani itu terbebas dari kewajiban membayar kalau tidak salah. Karena ini ada korelasi dengan kasus onslah ya. Onslah itu kasus yang nanti mungkin Pak Seri bisa juga menjelaskan. Kasus onslah ini jadi salah tetapi tidak punya kewajiban untuk melakukan ganti rugi dan sebagainya. Yang kemudian berbuntut juga berurusan dengan kasus yang terjadi yaitu penetapan tersangka terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, dan beberapa anggota kalau salah ada panitera dan juga hakim yang lain. Nah, di mana soalnya untuk yang TB ini? Nah, TB ini memang karena dia wartawan, tentu teman-teman masyarakat pers bertanya, apa bisa kalau seorang wartawan itu dipidana gara-gara dia membuat berita atau dia menyoal atau mengkritisi sebuah katakanlah kasus atau apakah bisa dipidana? Nah, kalau menyangkut ini kita bicara sebagai wartawan ini, pers itu diatur secara tersendiri ya di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 yang itu bersifat lex specialis dan menyebutkan bahwa persoalan pemberitaan itu tidak bisa diadili, tidak bisa dibawa ke pengadilan. Tetapi sebagaimana amanat undang-undang yang juga kita ikuti dengan beberapa MOU, baik itu dengan kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian beberapa lembaga lain, bahwa setiap sengketa pemberitaan pers itu diselesaikan di Dewan Pers. Nah, dalam konteks TB ini di mana soalnya? Memang panjang ya. Kalau kita lihat dari dalam penjelasan yang disampaikan baik itu Pak Jampitsus, Pak Abdul Qohar, maupun dikuatkan kembali di dalam konferensi pers kemarin pas Pak Jaksa Agung, ya Pak Kapus Penkum menjelaskan bahwa yang bersangkutan katanya catatannya adalah sebagai pribadi, bukan orang yang berkorelasi langsung dalam kasus ini dengan tempat dia bekerja. Yang kedua, bahwa yang bersangkutan ini masuk dalam tindakan yang obstruction of justice, perintangan, penghalangan, atau bahkan kalau dalam kalimat yang disampaikan dalam konferensi pers itu adalah membuat keadaan menyudutkan Kejaksaan Agung yang sedang menangani sebuah kasus besar yang ini merugikan negara, yang ini juga merugikan masyarakat. Karena itulah tindakan yang bersangkutan tidak hanya ya terkait dengan berita yang dia buat barangkali. Karena kalau kita lihat ini ada kasus ini kan dia itu ditulisnya di dalam penjelasan Kejaksaan Agung bahwa ada semacam dokumen ya isinya adalah dokumen yang menyatakan ada biaya sekitar 2.412.000.000 ya yang kemudian ini dipakai untuk melakukan atau dibagi untuk pembayaran yang mungkin agak jauh dari tugas jurnalistik ya. Misalkan begini, ada invoice 153.500.000 yang dipakai untuk membayar 14 berita dengan topik alasan tindak lanjut impor gula. Yang kedua, 18 berita dengan topik tanggapan orang ya, pengamat ya, saya nggak mau sebut sini. Ya, kemudian ada 10 berita dengan topik orang juga ya, dan kemudian ada 15 berita yang tanggapan dari pakar juga. Tapi ya, ada dokumen-dokumen lain yang disebutkan bahwa itu berurusan dengan hal yang sifatnya itu konten ya. Konten itu misalkan membuat merekap tayangan atau konten di TikTok ya, kemudian di Instagram dan YouTube terkait hal-hal yang sifatnya memang mungkin kami sedang teliti nih, apakah ini konten berita, artinya berita yang tayang di sebuah media itu kemudian kita share kembali di media sosial tempat
atau yang related dengan media itu ataukah apa? Ini kita lagi telusuri. Sejak semalam kita sedang berupaya untuk cek materi ini apakah memang berita atau bukan. Tetapi ini begini, pertemuan kemarin dengan Jaksa Agung itu menguatkan positioning kita bersama bahwa Dewan Pers memiliki tugas menjaga kemerdekaan pers, termasuk independensi pers di dalam membuat atau tidak membuat berita. Ya. Jadi kita akan teliti apakah memang yang dimaksud itu berita atau bukan. Nanti kita akan jelaskan. Ya mungkin insya Allah siang nanti mungkin kita akan menyampaikan update dari apa yang sedang kita teliti. Tetapi di sisi lain kita tentu menghormati aparat penegak hukum atau APH atau lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung maupun kepolisian dan lain-lain yang memiliki standar tersendiri ketika menetapkan seorang itu bisa menjadi tersangka atau tidak. Kalau tidak salah itu mungkin nanti Bang Heri bisa menambahkan ada 2 alat bukti yang cukup itu sudah berlaku. Kira-kira gitu. Oke, Mas Toto. Mas Heri sih masih ada di studio kita, belum berangkat dan meninggalkan studio ya Mas. Karena tadi ada 18 berita tanggapan pakar. Nah harapannya pakar yang hari ini memang benar-benar sahih begitu ya Mas Toto ya. Mas Toto, jadi kalau saya boleh mungkin konklusikan ya Mas Toto. Jadi ini tindakan yang dilakukan oleh tersangka TB ini adalah tindakan pemufakatan jahat yang melakukan sporadis gitu ya. Baik itu pemberitaan di media mainstream. Yang dituduhkan. Yang dipersangkakan begitu ya Mas? Yang dituduhkan kepada yang bersangkutan, ya. Oke, sporadis artinya baik itu mainstream maupun media sosial juga. Dan yang mencengangkan begini, Vivi, bahwa ada pembayaran yang katanya untuk membayar orang-orang yang berdemo di Kejaksaan Agung. Mendemo Kejaksaan Agung dan itu kemudian itu memang katanya ini sesuai dokumen yang kita punya, itu adalah di-set oleh yang bersangkutan. Sehingga ada jerat lain gitu selain masalah berita, tapi juga tadi itu termasuk yang saya memang sedang telusuri itu apa betul misalkan dia mengumpulkan orang kemudian mendemo, membayar, menyiapkan sebuah konten negatif untuk menyerang personel di Kejaksaan Agung yang sedang menangani kasus itu. Misalkan begini nih, ada pejabat di Pitsus misalkan, ya, itu disebut misalkan memiliki harta, memiliki apa yang kemudian bisa jadi akan bisa menimbulkan orang menyangka bahwa orang ini kaya raya ya, dari mana duitnya, kira-kira begitu kemarin itu. Framing, menggiring begitu ya? Ya, framing lah, seperti itu kira-kira. Ya. Oke, saya ke Mas Heri tadi sudah mendengarkan jelas ya dari penjelasan Mas Toto begitu. Walaupun sampai saat ini produk berita yang seperti apa, konten seperti apa itu masih belum clear ya. Anggota Dewan Pers hari ini masih akan terus. Nah, tapi begini, artinya kan tidak bisa dipisahkan juga. Ada produk atau aksi yang dilakukan setelah pemufakatan, setelah aliran dana diterima, ada aksi yang membuat akhirnya penangkapan ini terjadi. Nah, sebetulnya tidak bisa dibilang pribadi juga ini jadinya ya. Tetap juga produk jurnalistiknya yang kemudian dipermasalahkan oleh Kejaksaan Agung. Karena kan tadi ada belasan paket berita, belasan tanggapan pakar gitu. Ya, memang menjelaskan ini butuh 1 semester. Hati-hati ya Mas, hati-hati Mas Heri. Karena panjang kali lebar ya. Mudah-mudahan saya bisa mengambil intisari dari persoalan ini ya. Bahwa poin utamanya pertamanya begini, bahwa Undang-Undang 40 1999 itu kan buah dari konsolidasi demokrasi kita pasca reformasi. Dan peran pers di situ adalah untuk memberikan informasi dan juga menegakkan prinsip demokrasi yang ada. Ada 5 fungsi pers di situ yang mungkin kaitannya yang akan lebih menarik kita bahas nanti adalah sebagai fungsi lembaga kontrol sosial, ya kan? Kemudian dia memberikan informasi dan juga sebenarnya adalah edukasi di sana. Ada pendidikan yang diberikan. Ada mengatakan media itu watchdog kan gitu ya? Watchdog, betul. Nah, persoalannya kalau menurut saya dari peran fungsi tadi saja dulu masuknya. Apakah kemudian mau produk, mau apapun yang disampaikan tadi itu adalah kaitan dengan 3 hal tadi atau 5 peran dari fungsi kode etik jurnalistik yang ada atau tidak di luar dari konteks itu. Celakanya dalam kasus ini kan dikenakan pasal 55 KUHP juga, saya tidak salah ya, penyertaan. Jadi bicara tentang penyertaan dan pemufakatan jahat tadi berarti kan ada kesepakatan yang pelakunya lebih dari 1 orang untuk melakukan 1 tindak pidana. Nah, sempurnanya kejahatan tadi diduga kan ada aliran dana yang diberikan oleh 2 orang advokat ya. 2 orang advokat tadi yang memberikan sebenarnya mengorkestrasi lah kita katakan tindak pidananya. Nah, kemudian untuk lengkapnya, untuk sempurnanya, voltoidnya perbuatan pidana ini
maka dikaitkan dengan pihak yang lain, dikaitkan tadi dengan narasi yang kita nggak tahu bukti yang dimiliki oleh kejaksaan apa sejauh ini ya. Apakah memang ada transfer uang, bahkan ada penyadapan yang dilakukan. Jadi ketika mereka menyusun skenario tadi itu sebenarnya sudah diketahui. Karena kalau kita lihat yang dituduhkan terhadap perkara ini bukan satu saja. Ada perkara Tom Lembong, ada perkara timah kalau saya tidak salah ya. Bahkan ada satu lagi. Ada impor. Ya, CPO itu kan. Jadi ada 3 hal. Jadi kalau kita tarik ini sebagai satu narasi permufakatan jahat, bisa masuk dia. Karena tadi lebih dari satu tindak pidana. Masalahnya apakah produk tadi yang kita sampaikan, apakah produk substansi dari perkara ini ada kaitan langsungnya antara posisi dia tadi dalam konteks tadi melakukan tindak pidana. Tapi sesungguhnya kan perbuatan dari pidana penjelasannya Mas Toto tadi berdasarkan tabayun dengan Jaksa Agung kemarin secara personal katanya. Nah, pribadi ya. Betul. Ini yang harus kita luruskan juga bahwa ketika ada satu orang yang melakukan kejahatan, dia tidak kemudian mengatasnamakan satu instansi. Berarti kan tidak bisa mengatakan tapi kalau bahwa produknya itu disiarkan di frekuensi publik, ya, nah itu gimana? Masalahnya begini, sebenarnya ketika kita bicara tentang produk tadi kan pengawasan dan lain sebagainya kan kadang diterjemahkan dalam satu narasi instansi eksternal saja. Nah, apakah itu kemudian sudah diuji kebenarannya? Karena kan data yang diberikan satu harus akurat misalnya. Yang kedua harus ada cover both side. Nah, jadi dalam konteks tadi apakah itu sudah dilakukan atau tidak? Walaupun kalau saya lebih menyaringnya begini, yang kita bicarakan kan sebenarnya bukan masalah di konteks persnya saja, tapi dalam konteks ini adalah obstruction of justice-nya, menghalang-halangi atau mencegah proses perintangan penyidikan tadi. Dengan membuat opini. Ya, di KUHP di pasal 221, 231, 233 itu kan lebih umumnya bicara tentang menghalangi proses penyidikan ataupun kemudian menghancurkan barang bukti. Di buku yang lain tentang obstruction of justice ada bicara tentang lying, aiding a suspect, famous obstruction, dan juga tampering with the evidence. Dalam konteks ini berarti ada upaya untuk menghilangkan bukti atau alat bukti tadi. Nah, apakah kejahatan-kejahatan ini masuk ke sana? Kalau di 2 advokat tadi mungkin kemungkinan besar Kejaksaan Agung udah punya materi yang ini ya, karena mereka punya konflik of interest langsung terhadap perkara tersebut. Di beberapa perkara mungkin ada keterlibatan di sana, menangani perkara secara langsung. Tapi dalam konteks ada pihak ketiga yang kemudian menginisiasi adanya satu informasi, ini kan harus dilihat informasi ini ada pesanan by order atau tidak. Nah, kalau dia memang ternyata memegang prinsip independensi, seharusnya tidak dipidana. Karena prinsipnya dan dia berikan ruang cover both side dalam produk itu. Betul, dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1608 tahun 2005 kalau saya nggak salah mengatakan begini, pemidanaan terhadap insan pers, terhadap pers itu sebenarnya bentuk penguatan atau malah pelemahan kebebasan pers itu sendiri. Nah, kalau seandainya dibaca sebagai pelemahan, maka harusnya bukan pemidanaan yang diajukan, tapi ada hukum atau non hukum lain yang bisa digunakan sebagai alat untuk katakanlah memberikan punishment tadi gitu ya ke Dewan Pers. Karena itu ada jalinan di Dewan Pers tadi kan untuk mengatakan apakah ini memang produk kode yang sesuai dengan kode etik jurnalistik atau tidak. Nah, itu sehingga tadi disebut oleh Mas Toto ini sebagai asas leg spesialis tadi kan, Jarohat legi general, berarti dia lebih menyampingkan hal-hal yang bersifat umum seperti di KUHP. Mereka punya aturan main sendiri. Nah, masalahnya kalau kita bicara secara kesalahan individu ya tadi ini yang harus kita tegaskan, itu tidak ada kaitannya dengan persnya tadi. Produk jurnalistiknya juga nggak ada. Ya, produk jurnalistiknya tadi yang akan jadi perdebatan adalah ketika ada satu narasi, apakah narasi ini dilawan dengan narasi juga atau kemudian dilawan dengan pemidanaan. Nah, ini kan yang penting untuk kita batasi. Kemudian apakah kebebasan mengeluarkan pendapat, menyampaikan pendapat di muka umum itu hak yang absolut atau malah dibatasi. Nah, kalau ada pembatasan seperti apa yang dilakukan? Karena ini kan case by case kita bicaranya begitu. Kita sebetulnya apresiasi ke Dewan Pers juga ya. Kenapa harus apresiasi Dewan Pers? Karena Dewan Pers yang jemput bola ke sebuah lembaga yang
ya mungkin respon awalnya buat kami-kami ini, kita semua masyarakat juga mengusik-usik kebebasan pers tersebut begitu. Seharusnya kalau misalnya gamang Kejaksaan Agungnya, datang dulu dong seharusnya ke Dewan Pers, konsultasi. Ini ada loh nih seseorang oknum misalnya begini. Tapi kita apresiasi Dewan Pers yang mau jemput bola ke Kejaksaan Agung. Mas Toto, nanti kita coba akan lanjutkan ya Mas Toto dialog kita usai jeda pada orang berikut dulu Mas Toto. Kami akan kembali. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, mungkin langsung ke Mas Toto. Mas Toto, kalau misalnya ini masih jadi pertanyaan yang mungkin kita juga belum bisa menerima jawaban Kejaksaan Agung ya, karena memang belum detail juga ya mereka menyampaikan sebetulnya apakah ini produk berita atau enggak. Tapi kalau dari pandangan Mas Toto sendiri, apakah langkah yang dilakukan Kejaksaan Agung sudah pasti tidak benar ya? Harusnya bukan tidak benar, harusnya mereka konsultasi dulu kalau memang ini terkait produk jurnalistik. Tapi apakah tidak ada rekomendasi lain gitu Mas dari Dewan Pers untuk menyelesaikan kasus pada saat bertemu dengan Jaksa Agung? Iya, khususnya untuk salah satu wartawan yang saat ini jadi tersangka begitu. Ya, yang pertama begini, bahwa kalau Kejaksaan Agung tidak tidak melakukan konfirmasi atau berkoordinasi dulu dengan Dewan Pers sebelum penetapan tersangka itu, bisa juga diartikan bahwa mungkin Kejaksaan Agung punya bukti-bukti yang lebih kuat dibanding kalau hanya terkait dengan berita. Itu mungkin bisa satu pandangan ya. Tapi mari kita cermati begini, bahwa ketika kami mencoba untuk melakukan jemput bola tadi istilahnya, memang sebagai bagian dari untuk melakukan upaya menjaga kemerdekaan pers, kemerdekaan wartawan di dalam rangka melaksanakan tugas jurnalistik yang tadi jurnalistik. Kalau media itu ya punya fungsi informasi, pendidikan, sosial dan hiburan, maka ini bagian yang ketiga itu barangkali bisa jadi menjadi dasar bagi yang bersangkutan melakukan kegiatan yang sekarang dipersoalkan. Tetapi kalau kita lihat ya, sedikit saya tercengang terus terang, sampai sekarang masih bingung. Ini ada permufakatan jahat ya yang dituliskan di situ dengan cara mengorder. Nah, bayangin, mengorder berita. Berita itu tidak bisa diorder. Ya, berita itu harus independen. Tidak ada wartawan itu membuat berita atau tidak membuat berita karena perintah seseorang, karena pemberian sesuatu. Betul. Itu tidak boleh. Karena itu independensi itu salah satu fungsi utama dari yang kita tuliskan di dalam kode etik jurnalistik. Di situ ada dituliskan permufakatan antara MS, JS dan TB ini adalah bermuara pada membayar 478.500.000. Untuk apa itu? Ya, yang pertama nih agak lucu memang. Kami Dewan Pers sedang menelusuri apakah kebenarannya. Nanti mungkin kita juga ingin mengupayakan selain meneliti berita-berita itu juga mungkin bisa jadi kita akan kalau diperbolehkan bisa ketemu sama yang bersangkutan. Misalkan begini, di order membuat berita yang negatif tentang kejaksaan, tetapi di sisi lain diminta membuat berita positif bagi MS dan JS karena mereka ini layak dihargai. Mengingat penghitungan kerugian negara dengan metodologi dia itu sebetulnya nggak ada kerugian negara. Nah, kayak gini ini yang mungkin kita teliti. Dan satu hal, mereka ketiga orang ya, 2 orang pengacara dan 1 orang lagi kalau nggak salah itu akademisi ya, diundang dalam satu forum dialog di media tempat yang bersangkutan bekerja. Tanpa ada yang kami lihat di gambar itu ya, tidak ada keberimbangan. Padahal di situ dia jelas akan menyenggol kejaksaan, mungkin akan menyenggol juga pengadilan, tapi nggak ada. Itu hanya dialog sendiri saja. Nah, ini juga nanti akan kami teliti karena jelas tidak cover both side ya Mas. Pembuatan produk berita itu ada standarnya, tidak bisa sembarangan. Karena kalau misalkan dibuat hanya untuk satu kalangan tertentu, bisa jadi propaganda. Bisa juga nanti upaya untuk menyudutkan orang lain tanpa beri ruang kepada yang disudutkan itu memberikan tanggapan. Ini kan jelas tidak bisa. Tapi lagi-lagi ini kita akan teliti dulu. Mudah-mudahan nanti siang kita rencana akan menyampaikan kalau penelitian selesai akan menyampaikan perkembangan update kasus ini setelah kita ketemu kejaksaan kemarin di Dewan Pers siang nanti. Mudah-mudahan di situ lebih tergambar lagi bahwa sebetulnya ada beberapa kondisi seperti apa yang kemudian bisa kita jelaskan kepada masyarakat supaya tidak resah nih. Masyarakat pers ini kan resah nih, tapi saya sampaikan yang penting bagi
pers itu adalah sikap profesional. Profesional itu artinya dia menggunakan skill yang hebat itu untuk membuat produk berita dengan tahapan-tahapan yang karena dia memahami aturan. Di situ profesional. Jadi nggak ada perlu ketakutan kita melakukan kontrol sosial sepanjang melakukan dengan cara-cara profesional dengan tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Saya kira clear di situ. Bahwa kalau kemudian ada soal-soal lain yang sifatnya pribadi, memang Dewan Pers tidak bisa menengahi. Tetapi semua sengketa pers itu muaranya ada di Dewan Pers. Dan sesuai dengan MOU, sepakat kita untuk menyelesaikan itu, dan hal-hal lain yang sifatnya pribadi, ya itu tentu tanggung jawab yang bersangkutan tanpa bisa dilindungi oleh Undang-Undang Pers maupun Dewan Pers sebagai pelaksana mandat kemerdekaan pers itu. Baik, saya ke Mas Heri lagi kalau gitu. Sebagai pribadi berarti tidak ada sangkutnya dengan Dewan Pers kan begitu. Betul. Tapi produk itu ditayangkan di sebuah lembaga penyiaran yang memang itu frekuensi milik publik kan begitu kan, kan. Nah, pertanyaannya kemudian ini akankah menjadi semacam kayak pembelaan ya atas tuduhan Jaksa Agung nanti bila mana bergulir di persidangan gitu, bahwa yang bersangkutan ini adalah wartawan, jurnalis yang tidak bisa gini. Anda sudah menangkap nggak sejak awal itu nanti akan seperti itu nanti arahnya? Iya, profesi apapun mulia ya. Tapi dalam konteks ada oknum itu yang harus dipertegas oleh Kejaksaan Agung agar ini bisa cover both side juga kan. Kemudian saya agak sedikit menyesalkan narasi yang dipakai misalnya karena misalnya saya nggak tahu benar apa nggak istilah saya ini ya, tapi menyudutkan kejaksaan, pemberitaan yang negatif mungkin. Seandainya kalimat itu tidak muncul hanya satu instansi, ke satu instansi saja yang disebutkan, tapi bicara pada konteks bahwa informasi ini yang perlu mendapatkan informasi yang baik dan benar itu siapa sih? Masyarakat. Ya? Nah, ketika narasi masyarakat itu yang dikedepankan, saya rasa tidak akan sesensitif ini penerimaan masyarakat ataupun pers sendiri kan, di kalangan pers sendiri. Tapi bahasanya harus lebih humanis, bahasanya harus lebih bicara tentang keadilan bagi semua, justice for all, bukan hanya bagi kejaksaan misalnya, agar kalaupun standing kejaksaan adalah memang bermain dengan membuktikan kesalahan seseorang, itu memang nggak bisa dihapus ya, itu memang paham mereka untuk melakukan satu pekerjaan, tapi ketika menarasikan, mempublikasikan bahasanya ke publik, ini juga harus ada teknik sendiri ya, agar tadi jangan kesannya didapat adalah ini mungkin orang beranggapan ada yang saya hanya mengistilahkan baperan dan lain sebagainya. Nah, ini istilah orang ya, bukan saya. Ya, tipis kuping. Itu yang kita tidak inginkan. Jadi ketika kejaksaan menyampaikan hal ini memang legal standingnya tepat karena ada perkara misalnya tadi ada advokat yang melakukan upaya untuk menarasikan tadi. Dan narasi itu kan mengorder kan gitu kan. Dan memang untuk membuka kotak Pandora dari mens rea, dolus malus, niat jahat itu memang nggak mudah. Maka harus ada kesengajaan di dalam konstruksi kejahatan ini. Kesengajaan itu apakah ada pertemuan di luar yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Misalnya si orang tersebut datang sendiri menemui si dua orang tadi tanpa melibatkan katakanlah instansi di tempat di mana dia bekerja, walaupun dia datang sendiri tapi dia mencari gitu berarti. Betul. Nah, ini yang akan dipisahkan oleh kejaksaan mungkin tadi. Tapi ketika misalnya saya nggak membayangkan juga ini jadi dirapatkan besar begitu ya, bertemu dengan si pihak yang mau order tadi misalnya, walaupun dari bahasa Mas Toto bilang nggak ada informasi yang harus bisa diorder, itu benar-benar prinsipnya demikian. Nah, pasti yang kebalikan dari teman-teman kejaksaan kan adalah bagaimana membuktikan sebaliknya tadi, bahwa ini ada inisiator, ada pertemuan penawaran dan permintaan, hukum itu tercipta dan kemudian bertemu mereka, kemudian terjadilah hal ini gitu. Itu yang harus dibuktikan saya rasa oleh teman-teman kejaksaan. Mas Heri, wartawan senior Mas Toto, anggota Dewan Pers saja masih bingung tadi ya. Kita apalagi masih bingung, masih bertanya-tanya begitu ya. Ini saya bertanya dengan nada lembut ya Mas Heri. Ini ketidakdetailan Kejaksaan Agung menjelaskan akhirnya kan membuat gaduh juga di masyarakat. Simpang siur opininya tadi, ada yang mengatakan ini tipis telinga lah, tipis kuping lah, ini masalah orderan, itu kan penggiringan opini nggak sih, jadinya membuat kegaduhan juga nggak di tengah masyarakat kita? Saya boleh bingung juga. Kalau menurut saya begini, bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan kadang bisa dipahami, tidak semuanya dieksplor di depannya. Kadang alasannya adalah ini masih proses, nantilah di persidangan, ya, penyidikan, masih dalam tahap pembuktian dan lain sebagainya. Tapi memang harus ada penjelasan yang tegas terkait narasi tadi. Narasi tadi itu
mungkin tidak membuka semua fakta ya. Kita menghormatilah hal itu. Kita paham posisi masing-masing. Proses penyidikan yang masih tapi dalam konteks ini harus secara tepat hal-hal mana saja yang kemudian sebenarnya substansi dari tindakan ini sudah memenuhi kualifikasi delik ini loh, begitu ya, terpenuhi unsur delik ya. Bahwa dalam konteks misalnya ada yang disebutkan kan hanya 3 kasus, tapi kan belum disebutkan detail ya. Kasus ini misalnya untuk satu kasus narasinya begini, narasinya ini. Nah, ini kan mungkin dijadikan bukti di pengadilan, di persidangan. Ya, mungkin pikiran kita ini karena masih nuansanya Idul Fitri harus husnuzon dulu, berpikir secara baik. Kalau husnuzon sih pagi ini kita main husnuzon juga dengan Dewan Pers yang sudah bertemu dengan Jaksa Agung ya Mas Toto ya. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Toto. Tetap selalu ya Mas menjadi lentera lah buat kami ini. Apa itu Mas? Saya nitip pesan aja pada teman-teman wartawan, nggak usah takut-takut ya dalam melakukan tugasnya. Ya, kontrol sosial kita lakukan. Ya, Dewan Pers pasti akan selalu mendukung apapun wartawan, media yang bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik. Maju terus. Baik, terima kasih Mas. Makanya tadi saya bilang tetap menjadi lentera dan juga payung buat kita semua nih, begitu loh ibaratnya, agar kita memang masih bisa melakukan tugas fungsi jurnalistik kita. Terima kasih Mas Toto Suryanto, anggota Dewan Pers, Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Jakarta.